Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja merekam ini pada hari ini, hari Sabtu Pahing, tanggal 25 Rajab, bertepatan dengan 25 Januari 2025. Sabtu Pahing ini wetonnya paling tinggi, 14. Di atasnya Jumat Kliwon. Ya, Jumat Kliwon ada Sabtu Pahing di atasnya. Disclaimer dulu terkait apa yang akan saya sampaikan hari ini. Pada kesempatan hari ini, pertama, jika nanti ada yang bertanya kapasitasnya apa gitu ya, saya sampaikan di awal bahwa saya pernah bekerja di desa kurang lebih 2 tahun pengalaman saya, dan saya juga kebetulan magister atau S2 ilmu administrasi negara gitu ya. Jadi kalau saya ngomongin ini mudah-mudahan tidak tidak jadi perdebatan. Dan saya juga 10 tahun di pendampingan di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. 2 tahun pertama saya di Kecamatan Pancatengah, 4 tahun di Kecamatan Jatiwaras, 1 tahun ke Kecamatan Cikatomas, terus 1 tahun lagi di Pancatengah, dan sudah 1 tahun di Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Kecamatan Sukaratu ini kecamatan di kaki Gunung Galunggung yang berhadapan persis dengan kawah letusan Galunggung. Ada desa Linggajati yang wilayahnya mencakup Cipanas, Galunggung, dan sampai ke atas gitu ya. Itu dulu ya. Jadi insya Allah saya ngebahas ini ada dasarnya ya, dasar pengetahuan, dan saya berhubungan dengan berbagai macam komunitas yang ada di desa selama 12 tahunan gitu ya. Di kepala desa, puluhan kepala desa, kecamatan, beberapa camat, jadi beberapa sekdes. Nah, dan bahasan ini juga ada terbagi dalam dua bagian. Untuk bagian pertama, hari ini di Desa Cikaung itu kan ada kekosongan kepala desa karena berhalangan tetap gitu ya. Kepala desanya berhalangan tetap, maka sisa jabatannya untuk sementara diemban oleh PJ yang dari kecamatan itu, Kasipem biasanya. Dan untuk selanjutnya agendanya adalah pemilihan kepala desa melanjutkan sisa jabatan kepala desa terdahulu yang berhalangan tetap. Saya memohon gitu ya, meminta dan mengetuk hati Pak Usman Setiawan untuk bersedia suatu nanti gitu pada waktunya yang mungkin nanti diagendakan melalui pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menjadi calon yang nanti akan dipilih. Pemilihannya kan dilakukan hanya oleh perwakilan-perwakilan dari setiap kampung ya. Ada formulasinya 14 orang per kampung. Saya mohon kepada Pak Usman untuk bersedia mencalonkan diri menjadi kepala desa Cikaung, memenuhi sisa masa jabatan kepala desa yang berhalangan tetap. Kenapa seperti ini gitu ya? Saya udah lama tidak berkontak atau tidak berkomunikasi dengan beliau. Ini berangkat dari
pemikiran saya, dari hati sanubari saya yang paling dalam. Pak Usman ini kan lebih dari separuh usianya dihabiskan gitu ya, atau sampai hari ini itu lebih dari separuh usianya beliau menjadi perangkat desa. Dari mulai belum ada dana desa gitu, dari mulai dulu belum ada uang ke desa yang jumlahnya lumayan dari pemerintah pusat, sampai hari ini dengan berbagai macam kepala desa yang ada di desa, dengan berbagai macam permasalahan yang ada di desa, beliau menjadi salah seorang yang berada di sana dan pastinya tahu persis apa-apa yang ada di desa gitu. Sampai update hari ini pun di keyakinan saya beliau memahami kondisi desa hari ini gitu ya. Dan kenapa demikian, saya jadi hayu gitu ya, bahasanya tuh gimana ya, hayu urang sempurnakeun pengabdian Bapak selama ini di desa, menjadi kepala desa. Mungkin juga sebagai perangkat desa kan terbatas usia. Saya nggak tahu nih Pak Usman tuh pensiunnya berapa tahun lagi gitu ya, tapi ini adalah kesempatan karena kami atau saya sendiri membutuhkan sosok beliau yang sudah sangat lama di desa gitu ya, untuk menghadapi kondisi desa Cikaung hari ini. Desa Cikaung hari ini perlu sentuhan yang orang yang punya darah mengayomi gitu ya, merangkul seluruh warga Cikaung. Dan ini mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan gitu ya, apa yang saya sampaikan, bahwa saya mengharap atau meminta atau apapun bahasanya yang lebih halus gitu, yang lebih sopan, Pak Usman untuk merelakan dirinya ya, untuk menyempurnakan pengabdiannya di desa Cikaung, untuk masyarakat Cikaung, untuk bisa mengabdi menjadi kepala desa. Dan semoga nanti para tokoh-tokoh yang akan memilihnya pun memiliki pikiran yang sama gitu ya, bahwa dengan berbagai macam kondisi terkini yang ada di Cikaung, beliau pantas dan layak untuk menjadi calon kepala desa dan kepala desa Cikaung, yang semoga ke depan bisa kita bantu, kita kawal bareng-bareng biar meninggalkan legasi, meninggalkan kenangan indah di desa Cikaung. Itu untuk bagian pertama. Jadi bagian pertama saya berharap Pak Usman untuk bisa nanti dicalonkan atau mencalonkan menjadi calon kepala desa Cikaung untuk mengisi kekosongan nanti karena kepala desanya berhalangan tetap. Ini bagian kedua. Bagian kedua nih yang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Bagian kedua nih berandai-andai ketika Pak Usman nih menjadi calon kepala desa gitu. Apa sih yang alasannya yang bisa saya kemukakan, yang mungkin nanti bisa jadi pertimbangan rekan-rekan tokoh masyarakat atau nanti yang punya hak memilih di desa Cikaung? Apa sih alasannya? Yang pertama, di dalam darah Pak Usman itu mengalir darah dari orang tuanya Pak Usman itu kan Pak Haji Sarip, atau masyarakat biasa nyebutnya Pak Kuwu, Pak Haji Kuwu ya, Pak Kuwu, sampai hari ini masih Pak Kuwu.
Pak Kusarif. Pak Kusarif ini kan kita semua tahu ya, beliau ini adalah tokoh tokoh awal lah sampai berdirinya mekarnya Desa Cikaung gitu ya, berdirinya Desa Cikaung. Beliau juga orang yang dulu ketika jalan raya Pancar Tengah Cibongas Buniasi itu dibangun, itu beliau dulu yang membawa masyarakat dan ikut bekerja di sana, kerja bakti gotong royong. Jadi orang belum lagi apa yang beliau abdikan di desa kita gitu ya, desa tertinggal yang tidak memiliki tanah carik yang seperti di desa lain, tanah carik yang produktif. Tanah di daerah lain kan ada tanah cariknya itu nilai ekonominya tinggi ya, ada sawah, ada di sumber-sumber ekonomi lah ya, ada balong gitu ya. Di Cidaung kan yang saya ketahui, sejauh saya ketahui nggak ada tanah carik yang banyak, yang kadang sewaktu-waktu seperti di Tangerang bisa dijual sama kubu gitu ya, atau di mana lah. Di Cidaung kan benar-benar mengabdi gitu ya, yang hanya dapat dari pemerintah atau dari masyarakat sedikit. Jadi dalam darahnya beliau ada darah Pak Haji Sarip yang mengalir, dan sudah terbukti dalam separuh hidupnya, separuh usianya sampai hari ini Pak Usman ini mengabdi di desa dengan berbagai macam benturan, loba benturana ya, banyak sekali benturan, tantangan. Itu tadi dalam secara genetik beliau diwarisi oleh kekuatan dan darah seseorang yang pernah mengabdikan dirinya untuk kemanfaatan masyarakat Cikaung, khususnya masyarakat Pancar Tengah bahkan. Itu yang pertama. Yang kedua ini terkait track record ya. Track record ini kan apa ya? Track record ini penting, bahasa kitanya itu apa? Rekam jejak ya, rekam jejak. Pak Usman ini sejauh yang saya ketahui tidak memiliki ketekoran ya, tekor adab atau tekor etikanya ya, baik etika secara pribadi atau etika dalam kehidupan sosial. Kenapa ini penting? Karena naudzubillah ya, jangan sampai kita punya pimpinan yang tadi ya punya penyakit itu gitu ya, punya penyakit dalam adab dan etika sosialnya. Ini bahaya karena nantinya bisa melukai warganya dan bisa membuat kerugian yang ya secara sosial maupun secara ekonomi yang tidak baik ya bagi masyarakat kita. Alih-alih kita diwariskan sesuatu yang berharga, malah diberi kenangan yang kurang baik gitu ya. Jadi secara rekam jejak beliau ini adab etika baik secara pemerintahan ataupun secara sosialnya baik lah ya. Ya paling juga selama dulu saya pernah mengenal bareng-bareng 2014an itu paling juga nelepis rantang ya, bagian dari pemberdayaan ya. Ini bercanda ya paling gitu. Jadi dia sudah Allah kasih benturan, kasih rintangan berbagai macam ya, udah digeser sana sini, udah berbagai. Dia kuat sekali, beliau kuat, dan saya kira ini cukup alasan untuk rekan-rekan tokoh di Desa Cikaung untuk memberikan kepercayaan kepada dirinya gitu ya. Tentu karena ini tim nanti di tim pemerintahan Desa Cikaung itu ada BPD ya, ada perangkatnya, semua RT RW Linmasnya, timnya bisa bergerak baik ya di kondisi hari ini, bisa memberikan kemanfaatan gitu ya, dengan merangkul seluruh warganya. Yang alasan selanjutnya adalah saya udah 11 tahun tuh
berkeliling desa gitu ya. Bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan kepala desa, dengan perangkat desa yang jumlahnya mungkin ratusan, sudah ratusan hari ini. Ya ceritanya di desa seperti apa semua tahu gitu ya. Yang semua tahu, yang apa ya, yang kalau yang sering ke desa semua tahu lah dinamikanya. Semua tahu itu maksudnya banyak dinamikanya. Begitu kompleks ya permasalahannya, dari urusan orang hidup mati, cerai segala macam, waris gitu ya, orang miskin segala, orang kaya, orang apa, semua, dan permasalahannya dari desa diurus oleh RT sampai ke tingkat desa. Apa namanya, dalam sejarahnya desa ini kan didirikan bukan sekonyong-konyong kayak sekarang mendirikan LSM atau mendirikan lembaga volunteer atau lembaga foundation, yayasan atau apa gitu. Jadi desa itu dalam undang-undang, dalam amanatnya gitu ya, dalam ruhnya adalah dasarnya adalah kesatuan adat dan wilayah gitu ya. Jadi di sana ada adat istiadat leluhur ya, ada wilayah yang diwariskan oleh leluhur, ada kebiasaan adatnya, ada norma-norma yang ini kan harus dipegang dan diwariskan sampai anak cucu kita. Dan hari ini dengan kondisi yang ada, kita butuh orang yang mampu memberikan perlindungan kepada semua ya. Jadi nggak kaget gitu ya, nantinya jadi kuunya nggak kaget, beliaunya nggak kaget, keluarganya juga nggak kaget. Ini yang bahaya tuh kalau nanti kaget karena baru-baru jadi pejabat gitu ya, jadi pejabat kuu ya, kaget pada akhirnya banyak hal yang lucu yang dilakukannya ya, naudzubillah ya, dengan dalih apalah gitu ya, walaupun pengetahuan terbatas ya, pengetahuan terbatasnya dengan dalih apalah, undang-undang lah, aturan apalah, paralegal lah, segala macam gitu ya, yang padahal hukum yang ada di Indonesia itu dasarnya, undang-undangnya juga berdasar dari adat atau kebiasaan yang ada di desa. Hukum tertingginya adat gitu ya. Kalau ngomongin desa gitu ya, jadi bagaimana menjaganya gitu ya. Menjaganya adat itu, kondusivitas itu, kerukunan itu, menyelamatkan itu ya, yang penting. Dan saya memandang Pak Usman ini kompetensinya di sana sudah mumpuni lah. Beliau bisa merangkul, beliau sudah terbukti beradaptasi dengan beberapa orang kubu ya. Dan ini kan tidak mudah gitu ya. Saya juga banyak menemukan di tempat lain yang ya ada sekdes itu rasa kubu. Beliau kan baik-baik saja selama ini ya, memposisikan dirinya sebagaimana apa yang diembannya saja gitu ya. Tidak neko-neko lah ya. Yang itu yang saya kira penting. Yang selanjutnya juga hari ini ya, dengan keadaan atau PR besar yang ada, saya kira seperti ngomongin apa sih yang mau digarap gitu ya, kan banyak lah di kita. Dulu pernah kami menyusun roadmap gitu ya, kampung tematiknya, kemudian juga kayak membangun apa di kita, kan prioritasnya itu jalan, banyak jalan bukaan baru warisan dulu yang belum bisa keberlanjutannya gitu, belum bisa beres gitu sampai hari ini, belum tuntas, padahal itu akan membantu sekali gitu ya. Ada jalan usaha taninya akan sangat akan meningkatkan potensi ekonomi yang ada di masyarakat. Kemudian lagi kalau ngomongin yang bisa kita jual ke publik itu kan, kayak kita punya lapang bola itu bisa jadi potensi wisata yang keren gitu ya.
akhir-akhir ini saya sering ke Desa Cisayong yang punya lapang sakti lodaya ya. Udah mungkin sampai hari ini sudah puluhan desa yang membuat lapangan bola seperti di Cisayong, dan yang mengerjakannya teman-teman di Desa Cisayong ya, yang ngurusi lapangan sakti lodaya itu. Tahun ini juga kalau nggak salah ada 3 atau 4 desa. Saya kebetulan bertemu yang dari Bandung Barat, ada yang dari Karawang, sama dari Garut gitu ya. Dari mulai awal perencanaan sampai ke jualan rumputnya dong, jualan rumput orang Cisayong gitu kan, jualan rumputnya lapangna, konsultannya mereka, sampai pengelolaannya bagaimana gitu, manajemen pengelolaannya bagaimana, itu bisa menghasilkan sekali. Saya tengok juga pas kemarin ada acara prasiaga itu, mungkin berapa 6.000-an siswa di 2 kecamatan Cisayong Sukaratu itu berkumpul di sana melakukan acara gitu, acara prasiaga pramuka. Orang tuanya banyak yang hadir ya, pedagang-pedagang kecil hidup di sana. Ini deh, bisa kita punya lapang itu gitu ya. Tapi ada mekanismenya nanti gitu. Ada mekanisme pengelolaannya, bagaimana itu di brandingnya, ada mekanisme branding dan pemasarannya. Legend Persib itu sering ke sana gitu, bahkan mungkin rutin dari Bandung kayak Polres atau dari kota Tasik Polrestanya sering ke sana. Tim sepak bola sering latihan rutin ya, jadi ada penghasilan rutin, bukan disewakan ya. Tapi juga harus berkesinambungan dengan publikasinya ya. Di Cisayong tuh ada koneksi dengan Kompas TV, dengan CNN Indonesia. Yang kebetulan kalau yang CNN Indonesia itu warga Cisayong kayaknya sekarang jadi timnya Pak Kuyu ya. Kami juga sering ngobrol ya, orangnya keren, pemikirannya keren. Jadi bisa berpartner dengan media, diliputan dan nanti dipublish ke mana-mana gitu ya. Jadi menjadi daya tarik tersendiri. Pada akhirnya kita bisa bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder untuk membuat acara di lapang itu gitu ya. Keren pokoknya. Jangan terlalu muluk-muluk gitu ya. Kita mengembangkan apa yang ada di kita hari ini gitu. Jangan melompat logikanya. Apalagi desa Ciumadi kan desa mandiri kalau nggak salah ya statusnya. Kita juga punya kelapa yang banyak. Ini pola pengelolaannya kan jadi jangan merusak yang ada gitu. Sekarang banyak pengusaha yang beli kelapa. Nah, paskanya kita bisa nanti anak mudanya bisa nyari pengetahuan pasca dari dari para pembeli, pengusaha yang ada di lembur kita itu bagaimana paskanya pengolahannya, atau kita mainnya di sana gitu ya. Dari masyarakat, dari petani ke ke pengusahanya, lemburnya kan sudah ada. Tinggal setelah itu gimana mau inovasi mau seperti apa ya di sana, ataupun limbah-limbahnya seperti apa, limbah tapas istilahnya seperti apa dikelolanya. Ini kan kita perlu pengetahuan anak muda, kita bisa konsultasi ke berbagai hal nanti, ke berbagai ini, dan kepedulian dari tokoh-tokoh, siapapun nanti kepala desanya, kepedulian dari tokoh-tokoh dan sikap terbuka dari pemerintah desa ini kan yang penting, biar bisa saling sharing, biar bisa saling masukan dan membuka ruang bagaimana naik kelas nih desa Cikawung kan statusnya udah mandiri gitu ya. Udah nanti hari-hari nanti kalau dana desanya di stop ya harus sudah bisa mengelola desanya ya, udah desa mandiri. Oh keren ya. Ini kan yang jadi tantangan, fasilitas ekonominya harus digenjot sebaik-baiknya ya. Proses pemberdayaannya harus benar-benar investasi yang bisa menghasilkan secara bertahap, itu bisa nanti hasilnya bisa diukur gitu, dan sesuai dengan apa yang ada di daerah kita gitu. Jangan sampai itu menjadi hanya ya habis saja tanpa bisa dievaluasi kemanfaatannya dan bisa diwariskan jangka panjang. Saya kira itu, sekali lagi mohon maaf ya apabila ini kurang berkenan atau kurang sopan apa yang saya sampaikan, kurang tertata. Ini hanyalah bentuk
lambaian kasih sayang saya kepada kampung halaman, karena di dalam darah ini, di dalam darah saya ini mengalir makanan gitu ya, darah yang berasal dari tanah Cikaung, mengalir energi yang sanguna dawegana kalapana, buah-buahna yang berasal dari daerah Cikaung. Dan ini adalah titipan dan warisan Cikaung, ini warisan besar nenek moyang kita, leluhur kita. Mari kita persiapkan dan wariskan ini ke kestabilan sosialnya dan pembangunannya ke anak cucu kita. Kita tunjukkan bahwa Cikaung ini baik-baik saja, keren gitu, bisa bareng-bareng seperti dulu ya. Kalaupun ada perbedaan pendapat itu selesaikan di ruang musyawarah, berdebat habis di sana, dan setelahnya kita bareng-bareng lagi gotong royong nyian jalan, nyian solokan. Bagaimana Cikaung bisa mandiri air suatu nanti. Cuaca hari ini juga tidak menentu ya, ada perubahan anomali. Bagaimana ini menyelesaikannya gitu ya, ketersediaan air buat konsumsi di Cikaungan juga cukup ini ya, untuk di beberapa kampung juga cukup mengkhawatirkan. Bagaimana kita menyelesaikan solusi ini jangka panjang, nanti kan harus sharing lah ya. Itu saja. Hadanallahu ajmain, ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.